Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Brownies, ngobrol pintar, ngobrol manis. Tepuk tangan. Waduh, senang sekali kita bisa berkumpul di sini ya, dengan acara-acara yang bermutu, mungkin ya. Mungkin bisa semoga aja sih. Ya, semoga. Bermutu bermuka tua. Oke, bermutu di depan Tuhan. Siap, Romo. Bermutu. Hari ini kita akan ngobrol kembali, ngobrol santai bersama-sama dengan temanya apa nih? Doa ya. Dengan doa, semoga umat bisa menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke umat yang lain. Semoga video ini semakin bermanfaat. Waduh, hari ini kita ditemani oleh Romo tercinta kita. Romo siapa? Romo siapa? Romo Fajar. Oke. Sudah sedikit. Udah lama enggak ini jadi udah lama enggak ketemu. Hah? Oh, bukan lupa. Enggak salah ya. Enggak pernah bisa ya. Enggak pernah bisa, enggak apa-apa. Oh, beda. Online. Online-nya beda. Oke, kita akan apa ya? Aku tuh bingung, Romo. Saya tuh bingung. Apakah berdoa itu wajib di Katolik, Romo? Mungkin Pertanyaan yang bagus untuk mengawali episode ini. Saya mau tanya dulu, kita hidup itu butuh nafas nggak? Wah? Coba kan? Nafas, bernafas. Kita butuh nggak? Butuh, Romo. Butuh. Butuh. Kenapa kalau kita butuh? Supaya apa? tetap hidup. Supaya hidup. Baik, kamu orang beriman? Amin. Butuh apa? Butuh iman. Untuk melihatkan bahwa itu beriman. Kan doa. Oh. Jadi doa untuk melihatkan relasi kita dengan gini aja. Kita melihat begini, satu-satunya makhluk di dunia yang mencari penciptanya itu hanya manusia. Coba binatang mencari penciptanya? Tidak bisa, Romo. Enggak. Robot mencari penciptanya? Bingung. Enggak. Mobil mencari penciptanya? Nabrak penciptanya bisa, tapi kalau mobil. Tetapi kita manusia punya keinginan untuk ketemu dengan Sang Pencipta. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang paling istimewa, martabatnya paling tinggi sebagai ciptaan di hadapan Tuhan, ya kan? Sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Ya, karena kita mau pengen ketemu dengan Sang Pencipta, satu-satunya sarana adalah berdoa. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua tadi saya mengatakan bernafas tadi itu. Kita membutuhkan nafas untuk menghidupi iman. Itu gimana? Ya berdoa itu. Lalu yang ketiga, doa itu sebetulnya sarana satu dialog dengan Allah kan. Jadi DOA kan, dialog. Ya, DOA. Jadi biasanya kan duduk omong-omong dengan Allah, tapi ini dialog omong-omong dengan Allah. Kalau duduk omong-omong dengan Allah itu kan ada dua pribadi dua pribadi yang akrab, yang misalnya saling mendengar dan saling berbicara. Nah itu aja. Ya toh? Ya. Kalau dari doa itu kan sebetulnya dialog, Romo. Tadi disebutkan bahwa ada obrolan antara dua pribadi. Ketika saya berbicara, kapan Tuhan menjawab? Nah, katanya dialog. Iya, sekarang gini, kalau kita ngomong-ngomong dialog, yang diomongkan siapa? Tentang sesuatu di luar diri kita. Tapi kalau doa, diri sendiri. Kamu ngomong tentang siapa? Tentang Allah atau tentang dirimu? Kamu doa? Diri saya. Kamu doa? Diri saya. Tentang siapa? Tentang dirimu? Nah, berarti egois toh? Coba bayangkan kalau kamu misalnya punya teman, selalu kalau dia datang ke tempat kamu, dia ngomong tentang dirinya sendiri dan tidak pernah ngomong tentang kamu. Kira-kira kowe bosen tak itu kanca kuwi? Bosan. Kepengen nglungani ra? Iya sih, Mo. Nah, kira-kira Tuhan gimana?
Ini yang sebetulnya harus kita sadari. Lalu yang kedua, yang untuk jawab itu adalah ini. Kalau pada saat kamu membuat tanda salib demi nama Bapa, Putra, dan Kudus, kamu punya keyakinan nggak kalau Tuhan ada di depan kamu? Yakin nggak kira? Bangun tidur langsung langsung di mana tanda salib. Yakin? Kenapa Anda tertawa? Lalu yang kedua, kalau kamu punya teman itu dan kamu pengen ketemu dengan teman itu, ingin ngobrol tentang dirimu sendiri, itu kamu membutuhkan waktu, meluangkan waktu. Tapi kalau kamu ketemu dengan Tuhan diberi waktu yang luang atau sisa waktu. Kadang-kadang sisa. Kamu bangun tidur langsung buka HP. Sekarang buka HP. Sekarang mau. Tapi berdoa nggak? Tidak, kalau saya. Kelewat. Sebelum tidur? Tanda salib aja mau. Tanda salib aja. Ya, minimal. Nah, terus kapan ketemu Gusti? Kapan ketemu Gusti? Ya, Sabtu Minggu pas. Oh, cuma seminggu sekebisaan. Jadi Katolik mingguan. Doanya hanya seminggu sekali. Coba ini ditanya nih, Katolik seminggu atau tidak ini? Mingguan apa? Saya fleksibel sih. Nah, sekarang gini. Untuk mancing. Doa bagi kamu apakah itu suatu kewajiban? Sebetulnya wajib kok. Nah, Sebetulnya wajib itu apa? Diri sendiri. Ya. Diri sendiri yang udah ada mindsetnya gitu loh. Kalau wajib ya hanya berarti kalau kamu melakukan seperti itu merasa utangku hilang. Kalau wajib yang didasari dari hatimu. Nah ya sama aja kan. Oh aku wis bayar utang karena kewajiban. Aku berdoa berarti aku sudah bayar utang karena kewajiban toh. Nah sekarang kalau doa sebagai kebutuhan. Berarti datang pas butuh saja. Lah iya, datang pas butuh tok. Saru. Ya kan? Datang pas butuh kan? Iya. Kowe? Arep ujian? Baru rajin berdoa. Enggak apa-apa, jujur aja. Nah, terus apa iki ketemu karo wong sing ganteng? Ya Tuhan, kok ganteng banget Gusti. Lagi eling. Lagi eling apa? Kalau dia Tuhan dekatkan aku dengan dia. Yeah. nek konflik karo pacarmu? Waduh. Apalagi mau? Walah Gusti. Jadi kayaknya ini nek butuh tok ketemu karo Gusti. Ya. Apakah itu? Sekarang kita bisa melihat gini. Dengan kamu dibaptis, ini sesuatu yang dasar. Dengan kamu dibaptis, kamu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, berarti anak ketemu dengan bapaknya. Ini sesuatu kewajiban atau kebutuhan? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Tapi hak. Hak kamu kan? Iya. Untuk ketemu dengan Tuhan. Bapak. Ya kan? Hak. Kalau itu hak, berarti hak istimewa dong. Kenapa bisa disebut dengan hak? Begini. Kalau itu kewajiban, berarti ada waktu-waktu tertentu kamu harus menghadap. Kalau itu kebutuhan, berarti itu karena memang dalam hati ini ada sesuatu yang membuat kamu itu harus ngomong dengan Tuhan karena saya butuh dia. Tapi kalau hak, berarti ada sesuatu yang mau diungkapkan, relasi, kedekatan, kerinduan. Saya ingin ketemu. Misalnya begini, kalau ada satu demo di misalnya depan istana, ya depan istana misalnya, yang punya istana itu kira-kira gitu ya, mau mendengarkan nggak? Kalau demo itu kan biasanya dengan satu teriakan ditirukan yang lain. Ya kan, misalnya turunkan harga segala macam ya, lalu apa segala macam itu. Tapi ada komando, lalu ditirukan oleh masa yang lain. Dan penghuni istana kalau ini kira-kira berapa kira?
Tidak. Enggak no. malah iso nglungani. Iya. Nah, apakah si pendemo ini bisa ketemu dengan yang punya istana? Enggak. Bisa ketemu, tapi lewat protokol. Iya. Oh. Protokoler kan? Ya. Udah lewat ini, izinnya itu. Dan akhirnya bisa ketemu. Tapi kalau sebagai anak dari Ya. yang punya istana itu, apakah kalau dia mau ketemu dengan bapaknya harus melalui protokol? Tidak. Enggak. Lebih bebas. Dia iso langsung. Langsung. Nah, demikian juga dengan kalian. Mau ketemu dengan bapak, apakah harus janjian? Tuhan, nanti ya jam 6. Tuhan, nanti jam 7 ya. Tuhan lalu sibuk. Tuhan menjawab sibuk. lalu Tuhan mengatakan, aku sedang membuat mujizat untuk orang lain. Kamu nanti datang jam 10 ya. Maka begitu? Tidak. Enggak, karena hak istimewa kita ketemu dengan. Maka doa itu kan kita syukuri bahwa itu adalah suatu rahmat kalau begitu kan. Anugerah dari Tuhan sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Baru ini baru tahap kita memikirkan itu. Jadi pertama kita harus mengakui bahwa doa itu adalah hak kita sebagai anak-anak. Lalu kalau itu sebagai anak ketemu dengan bapaknya, formal nggak? Enggak. Saya nak sama bapak saya juga nggak formal. Bisa merajuk, Iya. kalau sedih bisa menangis, dan tidak perlu dengan kata-kata yang sama ucapkan. Ya. Tidak perlu mengulang-ulang. Bahkan tanpa meminta, bapak itu sudah akan memberikan. Misalnya baju kita sobek, kira-kira tanpa kita meminta, bapakmu harus ngejak kue ning toko tuku kaos ora? Disangoni mau kalau saya. Disangoni. Tuku dhewe masalah. Nah, sekarang kita bisa melihat tanpa meminta pun Allah pasti akan memberi. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Betul. Jadi ini sesuatu doa kan seperti itu. Tapi salah atau enggak Romo? Kalau misalnya ada seorang, misalnya saya sendiri, saya datang berdoa kepada Tuhan, itu ketika saya sedang memiliki masalah. Enggak ada salah, enggak salah. Tidak salah Romo? Tidak salah. Tetapi kalau datangmu itu hanya pada waktu itu saja, itu kebangetan gitu. Orang salah. Orang tua juga tidak akan menyalahkan kok. Kadang-kala orang tua itu bangga, sukses dengan anaknya sudah di luar kota. Karena dia tahu bahwa anaknya itu sibuk, dia tidak akan dihubungi. Tapi kalau anaknya punya masalah, baru dia ketemu dengan mau telepon bapaknya atau telepon ibunya, istilahnya mengemukakan masalahnya. Tapi perlu diingat, bapak dan ibumu kalau kamu di luar kota, menanti dan menunggu sapaan dari anak. Demikian juga dengan Allah. Dia menanti, menunggu sapaan dari kita. Betul, ternyata tidak hanya kamu merasa disapa oleh Tuhan, enggak? Disentil memang. Tuhan menunggu itu. Ayo. Ini orang kan diselentik. Iya, diselentik tiba-tiba kenapa gitu saya langsung kayak oh iya aku harus ke Tuhan gitu mau biasanya sih kayak gitu ya. Apalagi kalau saya lihat sekitaran saya gitu ya, teman-teman saya atau apa gitu, mereka tuh lebih cenderung misalkan ada teman yang lagi curhat gitu mau terus lagi kesusahan, coba kamu berdoa dulu atau apa. Nah padahal kan yang kemarin sempat dibahas itu kan berdoa itu dari hati ya, dari kesiapan diri sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita hanya sebenarnya itu teman-teman yang mengingatkan kita untuk berdoa itu apakah itu sentilan dari Tuhan atau untuk kita tetap menyapa Tuhan atau ya istilahnya ajakan satu ajakan itu kan berarti orang melihat orang ini kelihatannya kok agak
kosong hatinya segala macam, itu kan berarti kok tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Kok misalnya kita begini aja ya, pikiran kita selalu kita penuhi dengan ilmu, dengan kita banyak membaca, tapi hati kita penuhi dengan apa? Iri, dengki, Sampah gitu kan. sampah. Ini kan sampah. Ya. Iri, dengki, dendam, cemburu, itu segala macam. Itu kan sampah. Nah, sampah kalau ini dikumpulkan terus, tahu-tahu bau enggak? Iya. Nah, kita harus mengganti ini dengan apa? Diluapkan. Ya. Kan sampah. Dikomposkan. Sampah dikompos. Kalau ini bisa dikomposkan? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa dikomposke karena ini bukan sesuatu yang apa ya? Karena kita yang membuat gitu. Kalau sudah kita kalau sampah buatan, istilahnya hal-hal yang nggak bisa dikompos. Kalau kompos kan dari yang natural, dari daun, dari Ya. Kalau ini kan buatan kita yang membuat. Kita yang membuat. Sehingga tidak bisa dikomposkan. Ini untuk ngerabuk apa? Justru ngerabuk kekerasan. Ya, ngerabuk kebrutalan, memupuk itu kan Ya. justru kalau kita biarkan. Tapi kita harus menyingkirkan itu. Nah, menggantikannya dengan apa? Doa. Melalui doa. Doa bukan menjadi tujuannya, tapi itu adalah proses, Sarana gitu. sarana. Kita ganti dengan Tuhan yang ada dalam hati. Gitu. Nah, saiki caranya supaya kita itu bisa berdoa piye? Nah itu Romo. Itu Pertanyaan. itu bagus tuh. Karena Karena kamu seringkali diajari bapak ibumu enggak? untuk apa Romo? Berdoa. Oh iya. Diajari berdoanya ngapalke doa, maca doa atau berdoa. 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 Sekarang gini, kalau kamu mau berdoa yang baik, kita harus tahu dengan yang memberikan doa pada kita siapa? Tuhan. Nah, seperti para murid. Walaupun para murid itu sebetulnya juga bisa dikatakan kurang ajar kan? Dulu saya pernah cerita, ya, tapi tidak direkam ya. Ya, akan saya ulangi ya. Ya. Ya, bahwa para murid itu kan selalu ngintil Tuhan. Ya. Kemana Tuhan ada, para murid ada. Lalu dia dialog dengan Tuhan, omong-omong, kadang-kala mengeluh dan dia mendengarkan Tuhan bersabda. Lalu dia bisa merasakan dan mengalami mukjizat Tuhan. Bukankah itu juga saat itu dia ketemu dengan Tuhan kemana-mana itu kan berdoa. Tetapi para murid kurang ajar dengan mengatakan, Tuhan ajarilah aku berdoa. Padahal itu sudah berdoa kan. Iya. Tapi dia masih ngomong, Tuhan ajarilah aku berdoa. Nah, kita harus seperti itu juga. Kita dengan dibaptis kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah bisa mempunyai kemampuan untuk berdialog sebetulnya karena Roh Kudus ada. Ya kan, Roh Kudus ada, berarti kita sudah dimampukan oleh Allah untuk berdialog tanpa harus mengulang-ulang doa, tapi Roh Kudus menuntun kita. Tetapi kita tetap membutuhkan Tuhan ajarilah aku berdoa. Tetapi orang zaman sekarang itu seringkali hanya membutuhkan ini yang kalau itu tulisan itu yang di italik itu kata berdoanya. Tuhan ajarilah aku berdoa. Jadi seolah-olah yang dipentingkan adalah berdoa. Kalau berdoa yang dipentingkan, kamu tinggal baca buku saja tentang doa itu apa, gini-gini caranya begini. Lalu atau diberi buku doa, baca saja ini, atau diberi hafalan doa, atau warisan doa dari para bapak-bapak gereja leluhur dulu. Silakan dibaca. Itu udah termasuk berdoa ya. Nah, kalau itu kan kata berdoa Di italik. ya. Tetapi kalau yang di italik itu adalah kata akunya. Tuhan ajarilah aku berdoa. Berarti yang harus diajari siapa? Akunya. Berarti yang harus berubah siapa? Saya. Aku. Maka kalau kita minta diajari berdoa, diajari doa nih atau kita yang diajari gitu.
Ini sendiri berdoa. Aduh, ternyata seperti itu maksudnya. Oh, Lebih gampang tak? Iya, iya. Lebih gampang ditangkap tak? Iya. Nah sekarang gini, kadang-kala kita menghabiskan banyak waktu katanya untuk berdoa. Saya sudah berdoa semalam suntuk gitu ya. Coba kamu bayangkan, kamu diundang oleh temanmu, ya, kamu bertamu di rumah temanmu, Ya. ya. Lalu kamu dimintai duduk di depan temanmu itu, lalu mulailah temanmu itu ngomong terus menerus kira-kira sampai sekitar 1 jam. Kamu sebagai tamu kerasa ngurang? Bosen sih mau. Ini podcast sejam aja bosan. Bosen. Nah, ya, bos bosan tak? Nggak bosan. Demikian juga dengan kamu bertemu dengan Tuhan. Kamu bertemu dengan Tuhan, yang banyak ngomong siapa? Ya. Kira-kira Tuhan kapan gue ngrungokke aku le, Duk? Kadang Tuhan udah tahu, wes ngerti. Wes ngerti ngawur. Wes ngerti aku. Iya, ya, kamu bisa mengatakan, oh wis ngerti. Coba Anda bayangkan gini. Banyak nggak orang yang sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus? Banyak. Yang disembuhkan yang bagaimana? Yang kembali ke Enggak, yang meminta dan berteriak kepada Yesus. Itu yang sakit tuh itu. Iya. Yang sakit itu pokoknya banyak orang sakit pada zaman Tuhan Yesus, tapi yang disembuhkan yang apa? Yang minta kepadanya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia sakit, butuh kesembuhan, tahu, tapi karena dia tidak minta ya biarkan aja kan. Demikian juga dengan kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita, tapi selama kita nggak minta, Tuhan nggak dikasih. Nah, kecuali memang yang kita butuhkan untuk hidup. Tuhan pasti akan memberi. Kalau yang memang dibutuhkan untuk hidup akan diberi. Tetapi untuk yang lain-lain kita harus meminta. Orang sakit, asal kowe urip ora apa-apa lah, asal lorong-lorong obat-obat iso tuku obat. Tapi kalau orang itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Kenapa saya mengatakan sakit gitu? Karena sakit adalah gini, hanya bisa disembuhkan dengan Tuhan. Kok bisa begitu? Gini, kalau kamu pergi ke rumah sakit, kamu beli kesehatan atau beli obat? Beli obat. Berarti bukan beli kesehatan kan? Iya, bukan kesehatan bukan dibeli, tetapi adalah anugerah. Kalau gitu harus diminta ke siapa? Tuhan. Nah, kalau kamu sakit, pada saat kamu minum obat, kamu berdoa enggak, Tuhan berkaryalah melalui obat ini ya? Kamu tuh. Ya, saya hanya menyadarkan aja supaya kita sadar gitu, ya, bahwa Tuhan memberikan anugerah. Maka kalau kita minum obat atas anjuran dokter, apa kita berdoa, Tuhan, Engkau sebetulnya yang menyembuhkanku, berkaryalah melalui obat ini. Oh iya. Berarti tetap meminta itu tetap harus ya, harus biar kita tercipta dialog juga sama Tuhan gitu ya. Iya, Tuhan menunggu kamu ngomong. Selin, aku tahu kamu itu butuh ini. Selama kamu nggak ngomong, saya nggak akan memberi. Ya. Nah, misalnya ini kira si jomblo, tapi si SMA. Selama dia tidak minta untuk Tuhan berikanlah aku pacar, ya Tuhan tidak akan mengirim pacar, Pak. Mengirim orang ganteng dulu. Enggak, ganteng itu kan relatif. Oh iya. Iya. Karena kalau ganteng serigala, Waduh. lebih baik jelek-jelek tapi manusia. Jelek-jelek rasul. Gue seneng deh. Jelek-jelek dari manusia. Jelek-jelek dari manusia, dia malah seneng itu. Timbangannya ganteng-ganteng tapi serigala. Oke, bisa. Tapi soal doa ya, Rom. Ya. Doa itu kadang-kadang ada yang terkabul dan tidak terkabul. Nah, Itu biasanya orang tuh kalau dikabulkan mesti ujub ke gereja.
atas terkabulnya doa. Oh, itu berarti gitu. tampak bahwa ada mujizat itu ya. Itu. Bukti bahwa selalu ada mujizat dalam gereja kita. Ya. Nah, terus apakah ada memang doa yang tidak terkabul? Kalau itu egois pertama, lalu yang kedua Egois dari orang yang berdoa gitu. misalnya kita mohon pada Tuhan untuk supaya orang lain celaka. Ada kata-kata, misalnya begini kata-katanya ya. Kata-katanya kalau doa itu kan pindah. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hidup padaku. Syukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan aku dengan temanku. Tetapi Tuhan, aku sungguh marah dengan temanku itu. Kalau Engkau sungguh sayang kepadanya, panggillah dia sekarang saja. Kata-katanya halus tetapi menginginkan dia mati. Orang lain itu mati kan? Dan itu tidak akan dikabulkan. Oh iya. Berarti memang tergantung dari si peminta. Sifatnya egois atau tidak? Ya, kita melihat gini. Anugerah itu adalah sesuatu yang memang mau diberikan kepada manusia, pada kita. Tapi apakah kalau orang itu diberi anugerah, orang itu bisa mempertanggungjawabkan? Contoh begini. Kalau kamu melihat ada anak umur 2 tahun, ya, kira-kira orang tuanya akan memberi dia, kalau dia itu minta pisau, diberi enggak? Walaupun dia gulung komeng, lalu kosong, lalu tidak mau makan, tidak mau tidur, pisau diberikan nggak? Kalau pisau roti yang dikasih nggak apa-apa. Pisau, dia minta pisau dapur. Oh, pisau dapur. Ya tidak dikasih. Kenapa? Bisa melukai. Nah, karena kalau diberi pisau itu, orang itu belum bisa, anak itu belum bisa menggunakannya. Ya. Demikian juga dengan Allah. Kalau kira-kira yang diminta ini itu misalnya bisa dipertanggungjawabkan oleh orang itu, Tuhan akan memberi. Tapi kalau enggak, malah membuat celaka orang tersebut kan. Dia ada pertanyaan saya kan kok. Ini saya tuh tadi lihat ada pertanyaan dari Dimas nih. Baca yang nomor. Lah kok tuh Banyak mau itu terserah Nor apa kira. ada sing gawe tema. Kita tunggu Mas, sebenarnya ada banyak Q&A teman-teman. Ya, ini. Ada pertanyaan, apakah kita puas dengan kehidupan kita? Mungkin setelah berdoa itu, apakah kita menjadi semakin puas? Gimana? Nah, tergantung dari orang yang berdoa. Itu kan sebenarnya pertanyaan pribadi. Dia orang yang berdoa. Gini, kalau itu berdoa itu sungguh-sungguh adalah sesuatu yang dilakukan dengan serius, dan itu adalah sungguh-sungguh berdoa. Selesai dia berdoa, dia merasa ada sesuatu kekuatan dalam dirinya, maka ada kepuasan sebetulnya. Ada dorongan dia untuk melakukan kebaikan segala macam. Gini aja. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, apa yang dia minta? Bapa, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Ini adalah keinginan dia. Cawan itu apa? Penderitaan, salib. Lalu dia ngomong dengan Allah, berdoa lagi dengan Allah. Lalu di akhir doa dia mengatakan gimana? Terjadilah Padaku menurut kehendakmu. Seperti Ibu Maria juga. Waktu malaikat Gabriel menampaki Ibu Maria, Bunda Maria. Coba bayangkan, lebih muda dari Kira. Duk, kalau kabar sukacita, kamu akan hamil. Kira-kira kabar sukacita untuk Maria enggak? Enggak. Bunda Maria kira-kira berkecamuk enggak dalam hatinya? Iya. Tetapi di akhir pertemuan dengan malaikat Gabriel mengatakan gimana? Terjadilah padaku Menurut kehendakmu. Berarti tampak bahwa dalam doa itu mencoba untuk, ya Tuhan, terjadilah apa yang memang harus terjadi padaku ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berarti yang harus berubah dalam diri kita, menyelaraskan hidup ini kepada Tuhan. Nah, pada saat itu, setelah Ibu Maria hamil, mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan, apakah ada keluhan dari Ibu Maria karena melahirkan Yesus itu? Enggak.
apakah pada saat Tuhan Yesus itu melakukan jalan salib dan disalibkan, apakah ada juga makian, marah dia kepada orang-orang yang menyalibnya? Tidak sama sekali. Berarti tampak gimana? Ada kelegaan, walaupun sulit dalam perjuangan. Oke. Wah, luar sama. Sampahnya keren. Jawabannya keren. Jawaban Romi loh. Jawabannya Ya keren. memang harus begitu kan. Kita Iya. harus lihat bahwa memang harus ada sesuatu yang berubah dalam diri ini, memang harus berubah. Maka kalau kita hanya doa, kita melakukan gerakan doa, berlutut, berdiri, terus sambil menangis, sambil apa, tetapi selama diri kita tidak berubah, percuma. Maka doa novena itu kan sampai 9 kali itu supaya apa? Supaya orang yang berdoa itu berubah dalam permohonan. Dia Bukan supaya terkabul ya. bukan pertama-tama terkabul, bukan, tetapi supaya dia bisa berubah dan memahami kehendak Tuhan. Betul suka ya. Pak, pertanyaan selanjutnya ada yang lain nggak? Ada lagi nih nomor, apakah kita merindukan hubungan lebih dalam, lebih kaya dan lebih dinamis dengan Tuhan melalui doa? Nah, apakah kamu puas dengan hidup doamu sekarang? Tentu saya belum, karena saya jarang berdoa. Gimana? Nah, kamu jarang berdoa karena dia lupa kok dia orang beriman. Lupa bahwa dia orang beriman. Tapi saya jujur loh mau. Iya. Jujur loh, aku Lah iya, kurang jujur. puas. Memang jujur, memang harus jujur. Kurang puas. Kamu puas? Oh jelas kurang banget. Makin kurang. Nah, kalau makin kurang, kalau kamu coba gini bayangkan, kalau kamu istilahnya kurang puas, biasanya kamu lalu mencari, ada satu usaha perjuangan untuk mencari dan menemukan kan. Tuhan sendiri sudah menjanjikan kan, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi kamu serius nggak untuk mencari, mengetuk pintu Tuhan? Supaya ada kepuasan itu, supaya mengalami kepuasan dari Tuhan. Saya diketuk nggak dibuka. Iya. Salah rumah kan. Salah. Dan ingat kalau Tuhan pun juga seringkali mengetuk pintu kita, pintu hati kita. Kalau kamu lihat aja Tuhan itu kalau digambar Tuhan yang mengetuk pintu itu selalu grendeli raono. Jadi seolah-olah hanya bisa dibuka pintu itu dari dalam. Demikian juga kalau Tuhan mengetuk kita, itu yang bisa membuka adalah bukan Tuhannya tetapi kita. Karena Tuhan tidak akan memaksa orang. Berarti Tuhan itu sudah mengetuk saya ya berarti ya. Tapi saya tidak pernah Saya jual mahal. Ya karena telinga kamu itu fungsinya sudah sekarang menjadi 3 kok. Untuk apa Romo? Pertama candelan kacamata. Itu Romo sendiri. Yang kedua candelan nganteng-nganteng. Iya. Yang sekarang zaman iPad, zaman pandemi sekarang candelan masker. Satu lagi Romo. Apa? Candelan headset. Iya. Jadi fungsi lalu untuk mendengarkannya kapan? Ketika pakai headset. Mendengarkan. Bukan. Taisei sebenarnya. Saya yakin itu bukan to hear. Bukan to listen tapi hear. Iya. Kenapa? Karena kalau listen, mendengarkan atau menyimak, Itu memperhatikan. Gitu. Ada perhatian. Tapi kalau karena kalau kamu bisa berdoa dengan mendengarkan Tuhan, itu sudah diandaikan, sudah ada tulisan listen itu dengan struktur yang berbeda. Coba silent, SILENT, listen, tulisannya podo mau dibentuk-bentuknya beda. Jika kalau kamu bisa silent, kamu bisa listen. Betul. Menarik juga ya. Jadi memang istilahnya gini, banyak orang, untung kamu bertanya tentang tema doa. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang istilahnya alergi dengan kalau yuk kita berdoa yuk, alergi. Kenapa? Karena
doa itu seolah-olah menjadi beban. Sehingga sudah ada ego defense gitu. Pembelaan diri, enggak mau. Kalau diajak berdoa, enggak. Itu karena mungkin saya tidak tahu apakah ini orang zaman milenial seperti itu. Tapi sebetulnya zaman milenial juga kita bisa melihat bahwa gereja juga masih banyak anak-anak muda yang datang. Tapi apakah tujuannya pada Tuhan? Enggak tahu kan? Kumpul sama gengnya. Nah, Kalau sekarang tuh anak-anak teman-teman saya khususnya tuh pada ngajak tuh kadang-kadang seperti ini. Ayo mbok ke Ganjuran, aku sudah kangen. Ayo ke Sendang Sono, aku sudah kangen. tapi Pak, kangen ayo. doane Nah, atau kangen itu. suasana? Nah itu yang dicari itu kadang suasananya. Suasana doa. Iya, suasana doa. Ya, Karena di sana kan hening terus bisa mendengarkan Alam. alam Alam. gitu sekitar. Ya karena gini, dia bisa merasakan seperti itu karena di sana dia bisa melatih panca inderanya. Begini, kalau di kamar kamu berdoa hanya lewat ini, pengecap ininya, Oh iya. ininya, Apakah itu harus? ini. Coba kamu bayangkan begini, kalau kamu berdoa misalnya di pinggir pantai, biasanya melek. Gue melek tau ingin jawab Iya, melek. iya. Melek. Ya, kalau berdoa melek. Tiba-tiba pada saat kamu berdoa pada Tuhan menghadap laut, tiba-tiba ada cowok ganteng gagah. Yang kamu tetap fokus pada Allah, atau mata kamu itu terus ikut mengikuti cowok itu jalan? Biasanya saya langsung merem. Pemikiran ya. Merem dong. Nah saya otomatis merem yang lewat lagi. Enggak, kalau dia kan ngomong doa kan selalu merem nih, kami melek. Nah, itu kan. Jadi suasananya mungkin membuat 5 panca indera ini itu menyatu. Gini, kalau kita berdoa, selalu pengecap kita itu sudah mengungkapkan doa. Lalu gereja, kalau kamu berdoa di gereja, lagu-lagu, bacaan itu juga mau menuntun telinga kita untuk fokus ke Tuhan. Ya. Jadi sudah ada ini pengecap, ini, lalu ada dupa, itu supaya ini itu juga ada memberikan nuansa, ada nuansa doa pada Tuhan, ya kan? Jadi pendupaan itu ya. Lalu mata itu juga, maka ornamen-ornamen gereja itu harus mendukung orang berdoa. Warna liturgi, ada salib, ada patung-patung orang-orang kudus, lalu gambar-gambar jalan salib segala macam. Lalu tangan peraba juga kita melakukan ini, fokus pada Tuhan. Kalau kita begini apa bisa berdoa? Tangan kita mesti ngerogoiki, fokus kita juga tidak akan berdoa. Berarti otomatis ya. Ya, Tangan bertemu ya, tangan. peraba. Ya. Jadi indera, semua indera itu menuju ke dia. Maka orang merasa terganggu kalau di gereja. Bayangkan pas lagunya bagus, kurnya bagus ya, warna liturginya juga indah, gerejanya juga di katedral mungkin yang banyak hiasan yang mendukung untuk berdoa. Lalu misalnya dupanya juga banyak, tetapi ada umat yang menggunakan pakaian itu pakai tank top gitu. Orang bisa berdoa. Gagal. Wong saya berdoa lihat ada ibu-ibu pakai baju kualik aja ya. Saya ketahuan. Soalnya pernah aku di gereja tuh berdoa ada ibu-ibu pakai baju kebalik. Nah, maka itu bisa membuyarkan kan? Iya. Karena satu panca indera itu liar. Maka orang kok aku kangen neng di Ganjuran, aku kangen neng Sendang Sono. Karena apa? Banyak umat yang berdoa di sana, dia merasa terdukung dengan suasana itu. Oh. Lalu orang
Misalnya suara bisik-bisik pun juga bisik-bisik, bukan bisik-bisik yang jelek, tetapi bisik-bisik doa gitu. Di sedang sono, orang itu sudah istilahnya ngomong jalan salib. Kita tidak ikut jalan salibnya, tapi kita mendengarkan itu sudah merasa ada dukungan doa. Jadi panca inderane dibuat liar atau enggak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Sederhana. Sebetulnya bisa diomongkan dengan sederhana seperti itu. Oke. Tapi ternyata itu yang seringkali kita lewati gitu loh. Kita lewati. Betul. Lanjut. Di Mas takone oke banget iki. Banyak ada 6 loh. Apa pilih? Nomor 5. Ini, apakah kita benar-benar tahu cara berdoa? Mungkin tips-tipsnya. Tips. Tips loh. Tips. Tips Nah, berdoa. Cara berdoa. Gini. Cara berdoa yang indah itu ada gini aja tipsnya ya, yang sederhana banget ini. Pertama kita bermula dari cara kita mendengarkan dulu. Kalau mendengarkan sabda Tuhan itu adalah kita baca kitab suci dulu. Kita ingat kitab suci itu adalah produk 2000 tahun yang lalu. Tetapi ternyata masih up to date di zaman sekarang. Ya, Maka kita baca. Sak perikopa aja. Kalau perlu baca 2 kali. Kenapa? Yang satu untuk otak, yang satu untuk hati. Kalau baca pertama, ada sesuatu otak. Iya. Tapi yang kedua kita bisa merasakan, gitu loh. Yang kedua kita bisa merasakan. Artinya yang pertama untuk ini, yang kedua untuk ini. Lalu setelah itu tutup dulu. Lalu kita berdoa dengan ini bibir. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus yang telah memberikan kepada kami supaya kami bisa berdoa dengan baik. Saya ingin mendengarkan sabdamu. Saya sudah membaca sabdamu dari kitab suci 1 perikopa itu. Setelah ini, lalu kita mulai gayemi. Sinau saka sapi tau. Gayemi. Sapi itu kalau dilepas di padang makan rumput. Iya. Tapi setelah dia nanti di kandang baru gayemi. Artinya makanan yang tadi dimakan itu dikeluarkan lagi di mulut. Kita gayemi. Artinya kita mencoba untuk meditasi. Gayemi sabda yang kita baca tadi. Kita memikirkan Tuhan kalau seperti itu. Kita bisa membayangkan Tuhan pada saat dia bersabda seperti itu. Kok sabdanya seperti itu apa ya? Dia mau menjawab apa atau segala macam itu kan kita bisa ngeliat di sini. Oh, capek enggak ini? Nah, gayem itu capek. Maka kita menghentikan ini. Untuk larang. Lalu kita mengganti. Oh ya, sudah selesai gayemi. Lalu kita masuk tahap kontemplasi. Yaitu biarlah hati ini. Yaitu kita diam. Diam hanya mencoba untuk mendengarkan Tuhan. Kita bisa membayangkan yang sudah kita gayemi tadi itu konteksnya, situasinya, lalu kita mencoba ini. Pada saat itu kamu akan mendengarkan kata-kata Tuhan yang tersirat. Kalau tadi yang kamu baca kan kata-kata Tuhan yang tersirat, ini yang tersirat. Tuhan memerintahkan apa sebetulnya dengan sabda itu. Lalu pada bagian ending nanti kamu bisa melakukan apa yang disabdakan Tuhan itu untuk kamu. Jadi tahapnya ada lexio, Ya. membaca, Orasio. berpikir tadi itu, lalu kontemplasio, Merenung. meditasio dulu, Oh, meditasi. dulu, lalu kontemplasio, lalu aksio, aksi. Tahap. Ini kira-kira kali ini 10-20 menit bisa
kapan-kapan bisa jajal Chris carane ngono wis piye. Oke, siap. Kami sebagai anak muda siap. Mempelopori Jadi budaya kan. kira-kira minggu depan iso kita tema iki dingat meneh. Oke. Kita kaji Siap. Mungkin itu dulu teman-teman video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila teman-teman ada pertanyaan silakan hubungi kami berdua, kami bertiga atau berempat bersama Romo bisa. Dimas atau berlima. Bisa menghubungi Dimas. Tunggu saja video dari kami di Komsos Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Saya Yosef. Saya Selin. Saya kira Saya Nah, ya wis mau Mas. dan mau aja. Ucapkan terima kasih untuk pada semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke umat yang lain. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya video ini semakin berkembang dan kita semakin bisa melayani umat Temanggung. Jangan lupa berikan kami masukan lewat komen di channel YouTube Komsos atau di IG dimanapun. Silakan, kami menunggu komentar dan masukan dari Anda semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berkat dalam.